Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Waalaikumsalam dan juga warahmatullahi narasumber yang wabarakatuh. istimewa kita di studio? Sugeng Raw, Bapak Ibu. Kabar Ya, baik ya hari ini, baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, tentunya rasa bangga dan bahagia pemirsa kembali di dialog khusus pada kesempatan hari ini. Tentunya kami turut mengundang pemirsa untuk bergabung di studio juga. Bisa juga melalui line telepon interaktif kita di 0274 4531 900. Dan juga ini dilihat juga oleh adik-adik siswa-siswi dan pastinya di sini ibu guru dan pastinya juga dari wali murid yang melihat via channel YouTube atau mungkin live lewat ADTV. Dan pastinya kita ucapkan matur nuwun, terima kasih banyak atas atensinya juga ya. Baik, tentunya tema menarik pada kesempatan hari ini berkaitan dengan madrasah menciptakan generasi Islam milenial di era global. Teringat madrasah, teringat saya dulu juga alumni madrasah juga nih Pak. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi ibarat reuni juga nih bersama inspiratif juga narasumber kita pada kesempatan hari ini sekali lagi. Dan melihat topik menarik karena terkait tentang surat keputusan bersama 4 menteri. Dari Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, kemudian Menteri Kesehatan dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, ini adalah titik kunci pada kesempatan hari ini akan kita bahas seperti apa langkah konkret. Tentunya dari yang akan kita sampaikan dialog pada kesempatan hari ini dan pastinya langkah DIY yang istimewa ini untuk menyambut tahun ajaran 2020-2021. Baik, kita sapa narasumber kita, Sugeng Raw, Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan MPDI, Kepala Kanwil Kemenak DIY. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Edi hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, baik, ya. dan wajah sumringah penuh kebahagiaan nih Pak Ari. Iya, betul. Baik, dan pastinya kita di sini ini ya menerapkan protokol kesehatan juga ya Pak dalam dialog kali ini. Dan tentunya untuk adik-adik yang menyaksikan via live YouTube dan juga di ADTV kali ini boleh disapa dong Pak Edi. Selamat siang teman-teman semuanya, para pendidik, para bapak ibu guru dan juga anak-anakku sekalian. Siswa madrasah baik seluruh jenjang dari Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah sedaerah istimewa Jakarta yang pada kesempatan hadir melihat pada kegiatan ini. Assalamualaikum. Ya. Baik, kita disapa ya adik-adik semuanya, siswa-siswi harus tetap semangat dan rajin belajar walaupun stay at home ya Pak ya. Dan pastinya di sini kita juga akan sapa Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak DIY, Bapak Haji Muntolib SAG MSI. Assalamualaikum Pak Muntolib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ika. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah pada hari ini sehat. Baik ya, sehat. Oke, boleh dong Pak disapa juga buat siswa-siswinya dan juga bunda atau ayah anda yang mendampingi di rumah juga boleh. Assalamualaikum anak-anakku sekalian dan Bapak dan Ibu guru yang menonton terkait dengan talkshow pendidikan madrasah hari ini. Mudah-mudahan di rumah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, oke. Terima kasih, matur nuwun sangat Bapak. Berikutnya kita akan sapa Sri Kandi cantik yang menemani kita hari ini juga Ibu Anita Isdarmini, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Mbak Ika. Baik. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Oke, tentunya di tengah suasana pandemi di menjelang menyambut tahun ajaran ini tetap optimis ya Bu ya? Insya Allah tetap optimis, semangat. Tetap semangat. Boleh disapa dong Bu siswa-siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bapak, ibu guru, pegawai. Alhamdulillah akhirnya kita sampai pada tahun ajaran baru meskipun dalam suasana pandemi. Tetap sehat, tetap semangat belajar untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini menjadi cambuk motivasi loh Bu. Ibu tadi menyampaikan tetap semangat, optimis seperti itu untuk adik-adik yang ada di rumah dan juga para pendidik juga ya. Baik, melihat konteks bagaimana kebijakan Kementerian Agama dalam konteks ini sesuai yang tadi sempat saya pengantar di awal terkait tentang surat keputusan bersama atau dari 4 kementerian. Seperti apa Pak Edi? Ya, jadi gini Mbak Ika ya, jadi pandemi COVID ini kan datang di negara kita itu kan secara tiba-tiba. Yang awalnya ini kan di kota Wuhan, Cina, di awal tahun Januari Februari, kemudian secara tiba-tiba pertengahan Maret kalau salah itu, ini kemudian di Indonesia ada beberapa yang kemudian terpapar sehingga kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan darurat
COVID ini, masa-masa pandemi ini. Sehingga kemudian Kementerian Agama juga menindaklanjuti hal ini. Baik. Sehingga karena secara tiba-tiba tentunya kami di Kementerian Agama ya kemudian membuat semacam kebijakan atau panduan. Ya. Seperti dalam rangka apa? Dalam rangka memang untuk melindungi semuanya, melindungi ASN di Kementerian Agama, baik para pendidik, kemudian anak kita, masyarakat juga. Dan kaitannya dengan ini pandemi COVID ini. Kemudian juga sebagai panduan, ya panduan untuk seluruh elemen masyarakat dan juga ASN kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat tentunya kan gitu. Baik. Kemudian juga panduan ini, kebijakan ini tentunya kita berharap untuk sebagai contoh yang baik lah dalam rangka untuk pencegahan penyebaran COVID ini. Baik. Ya, barangkali seperti ini Mbak ya. Jadi kebijakan kita berkaitan dengan masa pandemi ini kita membuat surat edaran. Oke, surat edaran ya Pak. Surat edaran ya. Sejak kapan itu Pak surat ini edaran? di awal ketika masa-masa awal itu pada bulan Maret ya, tepatnya tanggal 23 Maret kemarin kami membuat surat edaran berkaitan bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang baik, kemudian juga menjaga kesehatan dari ASN itu sendiri dengan penerapan protokol kesehatan. Lebih-lebih di pendidikan. Pendidikan pada saat itu kemudian kita langsung layanan pendidikan melalui daring, ya melalui pembelajaran jarak jauh kan gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang di masa-masa akhir tahun pelajaran yang biasanya ada wisuda siswa, kemudian juga akhir usanah dan sebagainya kita laksanakan dengan daring. Kemudian juga berkaitan dengan masa tahun ajaran baru ini. Ya. Ini juga yang berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru, PPDB, kemudian juga Matsama. Pada saat ini kan juga masa-masa Matsama ini, Pak. Matsama itu masa ta'aruf siswa madrasah kan itu. Pengenalan gitu ya Pak ya. Perkenalan, ta'aruf itu perkenalan ya gitu. Ini juga kita laksanakan secara daring. Jadi kita belum membolehkan madrasah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran maupun Matsama ini dengan tatap muka langsung. Baik, Gitu. Melihat di dalam SKB 4 Menteri itu disampaikan satu butir poin berkaitan dengan 6% dari sekolah yang zona hijau itu diperbolehkan untuk tatap muka. Kemudian dari Bapak sendiri selaku pemegang kebijakan seperti itu tidak kemudian mengizinkan untuk tatap muka. Jadi gini Mbak, kita memang dasar kita adalah SKB 4 Menteri yang ditanda oleh Menteri Mendikbud, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Kesehatan. Itu memang ada masa pembelajaran tahun baru ini ditetapkan bulan Juli kan gitu. Kemudian mekanismenya juga ada beberapa mekanisme yang zona hijau ini memang diperbolehkan dengan catatan. Dengan catatan ada rekomendasi aman dari gugus pencegahan COVID dari masing-masing daerah. Kemudian juga protokol kesehatan harus diterapkan. Kemudian kita juga karena kita di wilayah Yogyakarta, tentunya juga keputusan gubernur juga menjadi acuan kita, dasar kita. Sehingga karena Yogyakarta ini masih belum masuk dalam zona hijau, sehingga kami di Yogyakarta masih menerapkan pembelajaran masih menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh. Barangkali itu, Mbak. Dan ini tentunya sebagai media sosialisasi juga ya, Pak ya, untuk adik-adik yang ada di rumah dan juga ibu guru, dan juga di sini ada segitiga yang berkaitan dari pihak sekolah, orang tua dan juga siswa seperti itu. Baik, kita menuju ke Pak Muntolib. Nah, tentunya melihat konteks madrasah, Pak. Saya dulu terkenang waktu saya dulu di Madrasah Aliyah Negeri nih, Pak. Dan pastinya di situ lekat dengan pembelajaran. Pastinya beda banget, apalagi sekarang waktu pandemi seperti ini. Seperti apa Bapak menyikapi ini? Karena Bapak sebagai kepala bidang nih Pak, pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY. Ya, terima kasih Mbak Ika. Jadi terkait dengan adanya corona yang tiba-tiba datang di negeri kita, di dunia ini pada umumnya, tentu semangat untuk membesarkan madrasah ini tidak boleh luntur. Jadi tetap kita harus semangat. Terkait dengan itu, sebenarnya di madrasah ini kan sebelumnya kita sudah ada tipologi-tipologi. Tetapi pada saat di corona ini datang, tentu semangat yang
sudah menjadi kebijakan Kementerian Agama Pusat terkait dengan KMA 183, 184 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab, yang di situ banyak tentang pengembangan, pengembangan implementasi pengembangan kurikulum itu. Tentu semangat itu untuk tipologi-tipologi itu tidak boleh luntur. Nah, pada saat ini kami memperkuat, jadi tipologi madrasah sebagai bukti pelayanan publik kita terhadap masyarakat. Kemudian di bidang pendidikan madrasah ini dengan semangat yang kita kembangkan, kita mengembangkan tipologi-tipologi itu. Baik. Jadi ada tipologi, kalau dulu itu hanya madrasah keterampilan itu jumlahnya hanya 6. Madrasah keterampilan. Hanya itu 6? Hanya 6 dulu. Kemudian tahun ini kita nanti akan kita kembangkan tipologi madrasah unggul yang berbasis keterampilan itu menjadi 11. Jadi ini sebagai bukti jawaban kita terhadap madrasah terhadap masyarakat untuk kompetisi, jadi berdaya saing. Baik. Lulusan madrasah itu. Kemudian ada madrasah riset. Madrasah riset ini juga banyak di daerah istimewa Yogyakarta. Ada di MTS 6. Jadi madrasah riset ini nanti juga ada madrasah riset yang di-SK-kan melalui pusat. Baik. Ada madrasah riset yang di-SK-kan oleh Pak Kakanwil nanti. Oke, baik. Ini Mohon izin sebagai- Bapak, karena Iya, kita iya. akan ada iklan dulu ya Oh, Pak. gitu, iya. Nanti kita akan sambung lagi, Iya, karena memang iya, madrasah itu identik dengan unggul, terampil, dan tadi ya, Iya. ada karakter yang dimiliki, kekhasan khusus madrasah tadi ya, Iya. ada riset ke depan dan lain sebagainya. Nanti kita akan sambung lagi ya, ke Bu Anita juga, namun setelah pariwara yang berikut ini. Aku arep ngerti calone Sintik sing ndi, calone si Kencur sing endi. Ning sesanti dari maraning Rat Pramudita sinau pingkandingan kula arep buka waraning kondo ginepit langaning budaya luhur mretadya tapa palupi marsudi teteping dharma Istilah sih rungsah. 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 Montore kuwi. Apa? Om Jonet ki saiki nyambi ngojek. Kleru kuwi. Lho kok kleru piye? Kok kleru piye to? Nek ngojek ki aja disambi nabrak lho. Wes, enggak tiba. Iya. Tapi saya itu kan sama Jumiti itu kan sudah saya sekata. Lah Aku kan keluar di dalam. Maksudnya? Maksudnya metune aku tetep nang jero kampung. Mergo kowe trigis. Wes lunga saiki, Jum. Malah wes lunga. Wes lunga tenan to? Lunga tenan. Pak travel iki mau jule. Oke, kembali lagi tentunya masih bersama dengan Kak Marcel di acara Bincil Bintang Cilik. Sanget tumraping aku wis lumrah. Saupamane luweh tak suyuti. Rajin-rajin belajar, pasti pintar.
Baik pemirsa, masih di Dialog Khusus pada kesempatan hari ini tentunya rasa bangga karena jebolan madrasah juga harus berdaya saing bahkan di tingkat internasional. Karena memang di era global saat ini madrasah harus sigap tanggap dan tidak boleh gagap menghadapi pandemi COVID ini, justru menjadi cambuk semangat. Nah, sekali lagi pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung di studio bisa juga di telepon interaktif kita di 02744531 900. Dan acara ini terselenggara juga dengan kerjasama ADTV dengan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, langsung kita masih membahas topik tadi nggih, Pak Muntoli, berkaitan dengan tadi jebolan madrasah tuh harus berdaya saing, kemudian madrasah juga ibarat tadi supermarket, ada yang penelitian, riset, kemudian pengembangan, ada tahfidz dan lain sebagainya. Seperti apa Pak itu? Terima kasih. Untuk yang riset Mbak Ika, jadi riset ini membiasakan anak-anak mulai dari MTS ya. MTS ini sudah ada kelas unggul ya. Kelas unggulan gitu ya Pak, unggulan ya? Yang itu dikembangkan sebagai upaya untuk anak-anak mulai belajar riset, penelitian, mini riset ya. Jadi sekarang sudah diuji teman-teman madrasah itu yang di MTS 6 misalkan itu kelas SMP kalau standarnya itu. Ini sudah di tingkat nasional pada KSM tahun 2019 ini sudah mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Dari 1.200 proposal itu alhamdulillah masuk. Masuk ya Pak? Iya, masuk. Kemudian kita kembangkan lagi, tidak hanya satu. Nanti kita kembangkan lagi misalkan di MTS yang lain. Yang di daerah istimewa Yogyakarta ini sebagai pengembangan. Jadi tidak hanya satu, tapi sudah kita kembangkan banyak hal. Kemudian madrasah TI. Jadi ini TI itu teknologi informasi. Kalau banyak dikenal itu madrasah robotik. Nah, kita itu. Tapi alhamdulillah madrasah robotik ini juga nasional bahkan internasional di kita. Jadi tidak kalah dengan yang lain. Baik. Kemudian ada lagi madrasah unggul yang di olahraga, bidang olahraga. Jadi tidak hanya kita kembangkan, kalau dulu itu hanya madrasah riset, kemudian madrasah akademik. Sekarang kita kembangkan madrasah olahraga ini, alhamdulillah bisa menarik siswa masyarakat itu luar biasa. Misalkan di Kulon Progo itu di pucuk gunung di madrasah. Daerah mana tuh Pak? MTS 4 Jatimulyo. Oh, Jatimulyo. Itu di Kriskendo sana. Itu alhamdulillah dengan kompetensi masyarakatnya bisa luar biasa sana. Jadi kita kembangkan sebagai madrasah sanawiyah, madrasah olahraga. Ada di Mansatu. Contoh spesifiknya? Contoh spesifiknya itu dia bola voli ya. Bola voli itu di tingkat Kabupaten Kulon Progo, alhamdulillah dia juara 1 dia. Juara 1 ya, Kemudian di mana itu di Mandua. Mandua itu juga begitu. Kita kembangkan sebagai kelas olahraga. Itu luar biasa juga. Ini banyak lagi. Kemudian ada madrasah akademik, kemudian ada madrasah keagamaan. Keagamaan ini khusus ya. Jadi madrasah keagamaan nanti ini seperti di Sunan Pandanaran, mualimin, mualimat. Jadi kita tidak hanya mengembangkan yang negeri, tapi swasta pun kita dampingi. Ya Pak ya? Direngkuh semuanya. Karena apa? Kita bersama-sama memajukan bangsa dari ini. Masih banyak lagi sebenarnya. Ada akademik, kemudian literasi. Literasi ini membiasakan anak-anak kita menulis. Jadi anak-anak kita menulis mulai dari cerpen, kemudian tentang novel dan sebagainya. Ini banyak antologi-antologi yang dikembangkan di madrasah kita luar biasa dengan itu. Jadi masih banyak yang kita kembangkan. Mudah-mudahan ini dengan imbas madrasah keterampilan dari Kulon Progo, kemudian beberapa hal ini nanti akan kita kembangkan sebagai madrasah unggulan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Seistimewa di IY ya Pak ya. Ternyata madrasahnya bangga pastinya ya Pak Edi ya selaku Kakanwil.
Dari Yogyakarta untuk Indonesia. Baik, kita menuju ke Bu Anita, Ibu. Di sini Ibu sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan. Wah ini, kurikulum dan kesiswaan. Menurut Ibu gimana nih Bu, mengemban sebagai seksi kurikulum berat nggak nih Bu? Atau enjoy, menikmati? Harus enjoy, Harus Mbak. enjoy. Jadi ini tantangan bagi saya bagaimana mampu mengembangkan kurikulum dan meningkatkan mutu siswa lewat program-program yang kita laksanakan di madrasah-madrasah. Nah, keren loh Pak. Bener, memang Bu Anita ini cocok Pak selaku Kepala Seksi Kurikulum. Maksudnya dari penyampaian beliau dan juga ide-ide gagasan ke depan pastinya ya Bu ya. Oke Ibu, melihat teknis pembelajaran di era pandemi seperti ini, boleh diceritakan dong Bu, dan juga untuk siswa-siswi yang ada di rumah yang sedang mendengarkan dan juga Bapak Ibu guru juga. Monggo Bu Anita. Mungkin ada anak-anak siswa madrasah yang saat ini baru bergabung di madrasah, siswa baru. Di masa pandemi ini memang kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, meskipun kita tetap meningkatkan mutu. Jadi kita melayani anak dengan, kita ada program pembelajaran melalui e-learning. E-learning madrasah. Itu kemudian madrasah ya. E-learning madrasah. Kemudian anak-anak saat ini tetap didampingi oleh Bapak Ibu guru dengan model-model pembelajaran lewat daring maupun luring. Luar biasa tahun ini Mbak, dengan pandemi ini ternyata mampu menggugah inovasi para guru, inovasi anak-anak untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Inovasinya ya. Inovasinya. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya bertemu klasik tugas, dan alhamdulillah sekarang madrasah menjadi madrasah tempat lahirnya inovator-inovator baik pendidik maupun siswa. Saya kagum loh Pak dengan penyampaian Ibu. Melahirkan inovator-inovator dan juga pendidik ya Bu. Menggarap inovasi yang ada di masing-masing madrasah. Sejauh mana nih Bu Anita potensi dari guru-guru yang bisa diangkat? Yang pertama, memang pada waktu pandemi awal kita semuanya kaget. Alhamdulillah Bapak Ibu guru kemudian mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Adaptasi kemudian kita sampaikan dari program Bapak Kakanwil, Bapak Kabid menyampaikan bahwa pembelajaran tetap berjalan dengan kondisi apapun. Nah, akhirnya kami melaksanakan PJJ, program pembelajaran jarak jauh. Guru-guru membuat materi dengan video yang menyenangkan, tidak hanya tugas awalnya memang berat mungkin, tetapi kami juga ada Bapak Kanwil maupun Pak Kabid juga memberikan peluang kepada madrasah untuk membantu kuota anak-anak yang saat ini mungkin agak terbebani, tapi alhamdulillah di program tetap berjalan. Kemudian ada video pembelajaran, kemudian meningkatkan karakter tetap itu, tetapi lewat pembelajaran yang digunakan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai pandemi ini akan hanya menjadikan anak-anak stres ataupun terbebani dengan tugas-tugas. Jangan sampai stres ya adik-adik di rumah ya. Tetap have fun ya Bu ya. Enjoy belajar di rumah, tentunya dengan inovasi pembelajaran. Bener kan Pak? Biar enjoy gimana nih Pak anak-anak? Biar nggak jenuh, biar nggak stres, gimana nih Pak Edi? Jadi gini Mbak, memang di masa-masa pandemi COVID ini, kebijakan kita, kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran ini, ini memang kita tidak meningkatkan terpenuhnya KI dan KD. KI itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sehingga anak-anak jangan sampai kemudian jenuh di rumah. Boring ya Pak? Artinya hanya tugas yang disampaikan dari para pendidik kepada anak-anak kita. Kita tekankan pada 3 hal aja. Dalam pembentukan karakter, kemudian ibadah, pendidikan agamanya, kemudian yang ketiganya adalah berkaitan dengan akhlak mulia. Akhlak mulia. Ini 3 hal ini. Sehingga kemudian ini memang banyak kendalanya ya. Di awalnya memang ketika kita evaluasi masukan dari Pak Kabid, Bu Kasih, setelah dievaluasi berkaitan kebijakan ini memang banyak kendalanya. Pertama memang Bapak dan Ibu kan belum siap dengan adanya pandemi yang secara tiba-tiba ini. Ya kemudian kaitannya dengan wawasan pengetahuan dan juga keterampilan menggunakan teknologi juga ada beberapa yang memang masih belum mampu kan gitu. Ini sebenarnya juga menjadi tantangan kita kemudian. Bapak Ibu guru kemudian ya secara dipaksa lah gitu kemudian berupaya bagaimana bisa mengoperasionalkan, meningkatkan keterampilan dalam hal untuk penggunaan IT ini. Kemudian kendala yang lain, misalnya anak-anak juga
berkaitan dengan belum yang anak-anak yang jenjang rendah biasanya kan belum memiliki sarana prasarana HP yang Android. Kemudian juga terkendala jaringan juga banyak sebenarnya kendalanya. Namun ternyata ini merupakan tantangan kita. Kita harus bisa mencari solusi berkaitan dengan kejenuhan ini tadi disampaikan oleh Mbak Nita tadi. Ya ini memang Bapak Ibu guru harus melakukan inovasi pembuatan sarana pembelajaran yang bisa menarik. Sehingga tentunya ini tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Ini memang Yogyakarta teman-teman kebetulan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baru, Mbak. Inovasi itu memang sudah dilakukan teman-teman semuanya di madrasah. Sehingga madrasah kita itu biasanya ketika dimulai dari Yogyakarta kemudian digunakan dimanfaatkan untuk nasional secara Indonesia, untuk negara kita secara nasional gitu. Gitu Mbak Ika ya. Contohan internasional insya Allah ya Pak. Insya Allah internasional kan itu ya. Tadi banyak prestasi juga penghargaan tidak hanya tingkat nasional ya Pak ya, tetapi sudah go internasional, kebanggaan tersendiri. Baik Bapak Munija ada telepon nih Pak, kita angkat dulu ya Ibu ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa? Waalaikumsalam. Kali sinten menika Bu? Dengan Sari di Bantul. Oh, pertanyaannya atau mau menyapa dulu Pak Pak Gakan Wil dan juga narasumber kita? Iya mau tanya nih Mbak. Mau tanya langsung monggo. Itu kan persiapan menghadapi new normal atau pandemi gitulah ya. Tadi kan pembelajaran dengan daring kayak gitu. Nah, kalau orang tua yang tidak punya Android nih, ada sih teman murid gitu yang nggak punya Android, terus harus bermodalkan kuota. Apakah yang bersekolah di madrasah nanti difasilitasi wifi atau bagaimana dari Kemenak atau sistemnya? Seperti apa kayak gitu kan kita nggak ngerti pembelajaran ini mau sampai kapan, akhir tahun atau seperti apa gitu. Jadi persiapannya bagaimana? Nggak hanya menyediakan media pembelajaran saja sebenarnya kan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Tetap semangat ya untuk mendampingi putra-putrinya. Baik, setelah ini nanti kita akan sambung lagi ya Bu ya. Kan ada iklan dulu Bapak ya. Baik, setelah yang pariwara berikut ini masih di Dialog Khusus Adi TV. Kesadaran masyarakat untuk mempertahankan gigi selama mungkin itu makin tinggi sekarang. Program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Dokter menyapa. Atau tidak ada gigi tiruan yang punya akar. Gitu. Iya. Semuanya kan numpang. Seawal mungkin kita bisa mengetahui kesembuhan kanker itu bisa tercapai. Itu saja kuncinya. Kita akan membahas masalah kesehatan. Ya solusinya memang kalau pada saat ada perdarahan hidung, memang yang paling tepat adalah periksa ke medis kesehatan untuk disumpel ya. Malah justru sebaliknya mungkin dari kondisi lingkungan ya. Ya pemirsa tetap saksikan Dokter Menyapa setiap hari Senin yang jam 19.30 hingga 20.30 kami akan hadir dengan informasi kesehatan teraktual tentunya. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menemukan apa yang sebenarnya sedang kita alami dan akan kita alami baik sebagai manusia. Meskipun akhiratnya jelas, yang tidak jelas itu dunianya. Jadi orang yang sudah tidak jomblo punya rasa syukurnya sendiri dan orang yang masih jomblo juga tidak kalah bahan untuk bersyukur. Mengenai kleru kaya kowe, mending kaya aku kan iso tepuk, iso sabun, iso wedhus, iso lawang, iso. Ya, saya sempat mengatakan sama Simbah, susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban, ngelihatnya ke belakang. Jadi konflik dengan manusia, konflik dengan binatang, itu artinya juga konflik dengan Allah. Dan hidup itu ojo nganti kowe duwe masalah karo Gusti Allah. Cerora. Istilah sih rungsah. Montore kuwi. Om Jonet ki saiki nyambi ngojek. Kleru kuwi. Lho kok kleru piye? Kok kleru piye? Nek ngojek ki aja disambi nabrak lho. Wes, enggak tiba. Iya. Tapi saya itu kan sama Dimitri itu kan sudah sekata. Aku kan keluar di dalam.
Maksudnya? Maksudnya metu nih aku tetep neng jero kampung. Mergo kowe trigis. Wes lunga saiki Jum. Malah wes lunga. Wes lunga tenan to? Lunga tenan. Wak travel iki mau Jule. Kembali lagi tentunya masih bersama dengan Kak Marcel di acara Bincil Bintang Cilik. Tumraping aku wis lumrah. Saupamane luweh tak suyuti. Rajin-rajin belajar, pasti pintar. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menemukan apa yang sebenarnya akan sedang kita alami dan akan kita alami baik sebagai manusia. Meskipun akhiratnya jelas, yang tidak jelas itu dunianya. Jadi orang yang sudah tidak jomblo punya rasa syukurnya sendiri dan orang yang masih jomblo juga tidak kalah bahan untuk bersyukur. Makanya kleru kaya kowe, mending kaya aku kan iso naik tepuk, iso sabun, iso wedhus, iso lawang, iso. Ya, saya sempat mengatakan sama Simbah, susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban, melihatnya ke belakang. Jadi konflik dengan manusia, konflik dengan binatang, itu artinya juga konflik dengan Allah. Dan hidup itu ojo nganti kowe duwe masalah karo Gusti Allah. Saudara. Aku arep ngerti calone Sintik sing ndi, calone si Kencur sing endi. Ning Sesanti. Dari maraning Rat Pramudita sinau pingkandingan ulun arep uga ora ning kondo ginupit langaning budaya luhur. Mretadya tapa palupi marsudi teteping dharma. Baik pemirsa, masih di dialog khusus Adi TV pada kesempatan hari ini. Bagi Anda pemirsa, dengan senang hati kita undang untuk bergabung di studio, bisa juga di line telepon interaktif kita di 02744531900. Dan kembali kita sapa untuk adik-adik siswa-siswi yang luar biasa hebat-hebat pastinya ya, dari madrasah, dan juga pastinya pada kesempatan hari ini Bapak Ibu guru yang sudah menyaksikan acara ini, dan juga wali murid yang tentunya tidak ketinggalan ya ikut menonton acara ini. Kita ucapkan matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Dan pastinya tentunya melihat konteks SKB 4 Menteri ini menjadi acuan kita bersama dalam implementasi penerapan pelaksanaan pembelajaran. Dan pastinya kenapa sih kok harus 4 Menteri gitu ya Pak ya, pertanyaan kita, dan pastinya saling mengait di situ, betul ya Pak Edi ya. Nanti kita akan bahas nantinya, tapi setelah yang tadi ada yang nanya tadi berkaitan dengan Bu, gimana nih kalau di rumah nggak ada paketan, minim kuota, kemudian nggak ada handphone dan lain sebagainya. Terus madrasah memfasilitasi apa nih? Yuk kita tanya ke Bu Anita. Seperti apa Bu Anita? Baik, seluruh siswa madrasah mempunyai hak pelayanan pendidikan meskipun dalam kondisi pandemi. Madrasah akan memetakan siswa-siswanya. Oh, anak ini akan dilayani secara daring online, tetapi barangkali ada anak-anak yang memang tidak terakses atau blank spot. Nah, ini kita di edaran terakhir ada istilahnya kita menggunakan daring, luring, kemudian guru kunjung. Guru kunjung. Ya, guru kunjung ya, ini adalah apabila anak tersebut memang tidak bisa terakses, kemudian tidak mempunyai fasilitas, maka guru tetap memberikan pembelajaran dengan mendatangi di rumah. Tentu saja tetap menggunakan SOP. Protokol kesehatan. Nah, ini kami sampaikan sehingga tidak ada, insya Allah semua akan terlayani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan keluasan kepada madrasah untuk membuat atau menyusun revisi BOS. BOS ini untuk pelayanan kepada anak-anak, terutama bantuan kuota.
Jadi saya sampaikan, kalau anak-anak memang terkendala kuota, kita bantu kuota. Anak-anak terkendala tidak mempunyai Android, maka ada guru kunjung. Nah, ini yang tetap kami dampingi. Bahkan bagi anak-anak yang tinggal di asrama pondok pesantren yang di situ tidak ada fasilitas, madrasah pun memberikan fasilitas kepada mereka. Jadi insya Allah siswa madrasah tetap terlayani. Oke, baik. Berkomitmen bersama ya Bu ya, untuk berikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Baik, sudah terjawab ya. Semoga terjawab tadi Ibu tadi ya. Pasti sudah terjawab dong. Dengan solusi-solusi konkret yang sudah diberikan madrasah ya Bu Anita ya. Baik, melihat konteks madrasah menciptakan generasi Islam milenial di era global. Tentunya dinamika saat ini ya Pak ya, DIY ini kan gudangnya orang-orang insan kreatif, pendidikan, riset, peneliti banyak sekali di Jakarta seperti itu. Dan melihat konteks tadi Gayung bersambut terkait tentang SKB 4 Menteri. Kenapa sih Pak kok 4 menteri yang terlibat di situ? Boleh dijelasin Pak? Jadi gini, mengapa 4 menteri? Karena yang memang ada keterkaitannya dengan pendidikan, ya, kemudian kewilayahan. Yang berkaitan dengan pendidikan ini ada Menteri Agama dan juga Menteri Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara di masa pandemi ini tentunya yang paling memiliki kewenangan adalah Menteri Kesehatan kan gitu. Sehingga kemudian ada di situ Menteri Kesehatan. Kemudian yang punya wilayah dalam Menteri Dalam Negeri kan gitu. Sehingga kemudian muncullah atau terbitlah kemudian keputusan atau surat keputusan bersama 4 menteri itu. Sehingga di sini dalam rangka mensikapi di masa pandemi Covid ini kemudian muncul beberapa aturan. Dalam SKB 4 Menteri ini memang diatur berkaitan dengan masa pembelajaran di mana sudah disepakati bahwa tahun ajaran baru dimulai bulan Juli. Bulan Juli. Okay. Bulan Juli ini. Ya, ini apakah melalui tatap muka, kemudian apakah melalui pembelajaran jarak jauh diatur sedemikian rupa dalam SKB 4 Menteri itu. Kemudian dua hal ya, masa pembelajaran dan mekanisme pembelajaran itu. Sehingga kemudian kalau di tempat kita di Kementerian Agama, ini ada lembaga pendidikan yang memang di luar yang diatur 4 menteri ini. Ya. Contohnya Pak? Sebagai contoh adalah pendidikan keagamaan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh misalnya pondok pesantren, madrasah diniyah dan sebagainya. Karena ini tidak diatur dalam SKB 4 Menteri, diatur tersendiri melalui keputusan Menteri Agama. Namun karena pada kesempatan ini tema kita adalah madrasah, maka mungkin pada kesempatan lain Mbak Ika kita sampaikan berkaitan dengan hal ini. Baik, tentunya di sini banyak hal yang terlibat tentunya dalam penerapan protokol kesehatan pastinya ya Pak ya. Dan di sini tentunya dari mekanisme, kemudian masa pembelajaran dan lain sebagainya. Baik Pak Muntolib, melihat dibukanya kembali atau mungkin di beberapa wilayah yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan dibuka kembali sekolah dan lain sebagainya. Tentunya di DIY ini kapan nih Pak mulai akan dibuka? Dalam saat ini kan masih ini ya Pak ya daring ya, fokus ke daring. Nah ini kapan? Apakah sudah akan ditentukan atau masih meraba-raba dulu waktunya seperti itu? Ya. Jadi begini Mbak Ika, kalau kita melihat SKB 4 Menteri itu bahwa kita harus yang paling pertama menentukan adalah daerah. Jadi pemerintah daerah ini apakah di Jogja ini akan zona hijau, kemudian kuning, orange, maupun merah maupun hitam. Ini kan pemerintah daerah. Kalau itu ditetapkan zona hijau, tentu baru 1 bulan kemudian kita bisa anak-anak bisa masuk. Itu yang dari Alia. Kemudian 2 bulan kemudian baru MTS. Kemudian 2 bulan kemudian itu baru MI, kemudian RA yang terakhir. Karena ini pemerintah benar-benar yang diutamakan adalah kesehatan. Jadi kalau kita mau kapan ini akan dibuka, kita belum bisa. Tentu yang kita hanya mengikuti dari kebijakan pemerintah daerah. Baik, poinnya di situ ya Pak ya? Poinnya di situ. Semoga ini menjadi jawaban juga untuk Bapak Ibu di rumah, karena mungkin ini menjadi perwakilan jawaban juga ya Pak ya tadi apa yang saya tanyakan tadi. Baik, melihat konteks saat ini, tentunya dalam pelaksanaan ini Bu Anita, tentunya tadi banyak sekali teknis pembelajaran dan lain sebagainya. Dan mungkin penerapan protokol kesehatan menjadi
poin penting juga walaupun di rumah ya Bu ya. Jangan kemudian di rumah kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Nah, melihat konteks Bu Anita sekali lagi sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan. Oh, ada yang telepon nih Bu. Kita angkat lagi ya. Tampaknya banyak yang antusias nih Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Noto Mbak. Oh iya Pak Noto, monggo pertanyaannya. Mbak, saya mau tanya untuk narasumber juga yang sudah ada. Terima kasih banyak, sudah banyak informasi. Kebetulan saya juga ini wali murid, ini punya anak sekolah juga Mbak. Cocok nih ya Pak ya, bisa menyimak dialog. Jadi ini Mbak, saya mau nanya di daerah saya, kan daerah sini itu kan juga ada yang dibilang kawasan hijau gitu. Nah, kawasan hijau itu maksudnya seperti apa? Terus apa yang hijau ini bisa juga tatap muka gitu? Karena anak-anak juga kok kayaknya sudah ini ya, kayak di rumah terus itu gimana? Soalnya pada bingung, ada yang bilang zona hijau itu tidak begitu aman gitu. Terus ya kalau kita kan orang tua ya manut-manut toh Mbak gitu. Jadi kira-kira gimana pripun Bapak Ibu yang zona hijau ini, apa bisa tatap muka atau gimana? Jadi kalau kami sebagai orang tua insya Allah manut-manut dengan bapak-bapak ibu-ibu. Oke, baik. Gitu aja Mbak. Gapyak banget menikah. Sebelum kita jawab saja sudah kita tahu loh ya Pak ya, walaupun nggak tahu wajahnya gapyak sekali dalam bertanya. Oke, Pak Noto dari Sleman. Seperti apa Pak ini? Jadi gini Pak Noto ya, Assalamualaikum Pak Noto ya. Jadi gini, yang tahu persis berkaitan dengan situasi dan kondisi ya satu wilayah adalah gugus tugas pencegahan penyebaran COVID di masing-masing wilayah. Sehingga ketika kita meyakini bahwa daerah kita itu aman, ya tentunya harus disampaikan kepada gugus tugas pencegahan penyebaran COVID ini di wilayah masing-masing. Nanti ketika dari gugus tugas memberikan rekomendasi bahwa betul-betul nyaman dan aman, ini baru kemudian lembaga pendidikan itu bisa menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik. Ya, jadi yang tahu persis adalah gugus tugas pencegahan ya, COVID. Kalau di Kementerian Agama tidak tahu, Pak. Kan gitu seperti itu. Ya. Penentu kebijakan ya, Pak. Penentu kebijakan, semua protokol penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan layanan di masyarakat. Salah satu item yang memang harus terpenuhi adalah rekomendasi dari gugus tugas pencegahan penyebaran COVID di masing-masing. Apakah itu kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, semuanya dalam kebijakan kita, salah satunya yang harus terpenuhi adalah salah satunya itu. Oke, nah, gitu. Baik. Dan terjawab sudah tadi pertanyaan dari Pak Noto dari Sleman. Sekali lagi kami turut mengundang bagi Anda pemirsa yang sudah bergabung di ADTV sekali lagi di 0274 453 1900. Dan tentunya kita juga patut mengucapkan terima kasih juga sekali lagi yang sudah melihat dialog kali ini, baik juga lewat channel YouTube, kemudian juga live di ADTV seperti itu. Baik, setelah ini kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, masih di dialog khusus. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menemukan apa yang sebenarnya sedang kita alami dan akan kita alami baik sebagai manusia. Meskipun akhiratnya jelas, yang tidak jelas itu dunianya. Jadi orang yang sudah tidak jomblo punya rasa syukurnya sendiri, dan orang yang masih jomblo juga tidak kalah bahan untuk bersyukur. Makanya kleru kaya kowe, mending kaya aku kan iso tepuk, iso sabun, iso wedhus, iso lawang, iso. Ya, saya sempat mengatakan sama Simbah, susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban, ngelihatnya ke belakang. Jadi konflik dengan manusia, konflik dengan binatang, itu artinya juga konflik dengan Allah. Dan hidup itu ojo nganti kowe duwe masalah karo Gusti Allah. Cerora. Istilah sih rungsah. Montore kuwi. Om Jonet ki saiki nyambi ngojek. Karo kowe.
Lho kok kleru piye? Kok kleru piye ta? Nek ngojek ki aja disambi nabrak lho. Wes, enggak tiba. Iya. Tapi saya itu kan sama Dimitri itu kan sudah seiya sekata. Aku kan keluar di dalam. Maksudnya? Maksudnya metu nih aku tetep neng jero kampung. Mergo kowe trigis. Wes lunga saiki Jum. Malah wes lunga. Wes lunga tenan to? Lunga tenan. Wak travel iki mau Jule. Baik pemirsa, masih di dialog khusus pada kesempatan hari ini, tentunya di rumah tapi tetap harus jaga jarak, pakai masker dan pastinya menerapkan protokol kesehatan, itu kuncinya. Karena berawal dari disiplin secara diri pribadi dan bisa menerapkan itu dan kemudian bisa menjadi contoh bagi lingkungan seperti itu. Baik, sekali lagi bagi Anda pemirsa yang sudah bergabung di studio kali ini, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, kita apresiasi yang luar biasa baik jajaran akademika dari madrasah, guru-guru, siswa, dan juga wali murid yang sudah turut serta hadir untuk melihat acara ini. Baik, tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sekali lagi bisa di line telepon interaktif kita di 02744531 900. Baik, langsung saja Bu Anita, Ibu, kalau misalkan ada siswa yang pengen nih Bu, aduh aku dulu tuh ekskulnya musik nih Bu, aku pengen main gitar, ngedrum, gimana nih Bu caranya? Sedangkan materi-materinya kan sekarang kita gak bisa ketemu sama guru musik kita atau seperti apa? Monggo Bu Anita. Ini yang dikangeni anak-anak. Iya, Kapan bertemu dengan bahkan bertemu dengan gurunya, kangen dengan teman-temannya. Nah, di tahun ajaran baru ini kami diharapkan di madrasah ini tidak hanya melayani kognitif saja, tetapi ekstrakurikuler bahkan pramuka bisa diajarkan melalui daring maupun luring. Nah, anak-anak tadi dikatakan musik seperti apa. Jadi ternyata madrasah-madrasah itu cukup inovatif. Ada yang menggunakan mungkin saat ini ada e-learning madrasah yang disediakan oleh Kemenak RI. Kemudian kita menggunakan ada fasilitas Zoom yang sekarang sudah ada. Guru-guru ini juga membuat pembelajaran melalui YouTube. Nah itu, nah anak-anak yang tadi musik bagaimana? Mereka bisa bermain musik bersama-sama melalui daring. Jadi guru ekstrakurikuler, mapel atau pelajaran yang diajarkan selama pandemi ini tidak hanya mapel-mapel yang kognitif saja, tetapi pengembangan diri, akhlak ini justru menjadi tekanan. Dan materi-materi yang diberikan harus bersentuhan dengan pandemi ini untuk apa? Untuk pembelajaran anak, bagaimana menyikapi dalam kondisi pandemi ini tetapi tetap pintar dan tetap berkarakter. Pintar dan berkarakter, itu kuncinya ya Bu ya? Oke. Boleh Pak, pintar dan berkarakter. Ini luar biasa loh. Ini Pak Kepala Bidang Pendidikan yang mengejawantahkan dalam sisi bagaimana ini bisa menjadi karakter sekali lagi madrasah itu. Karena tadi Pak Edi menyampaikan bahwa ada sisi dari madrasah itu pertama karakter, kemudian sisi ibadah ya Pak ya, yang ketiga akhlak seperti itu. Boleh di. Jadi begini Mbak Ika, jadi memang madrasah itu harus berbeda dengan sekolah umum ya. Jadi kita ada 3 sebenarnya kalau kita mengawal dalam proses pembelajaran kita di madrasah itu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kasih kurikulum, pinter, berkarakter, tambah lagi kalau madrasah keterampilan berentrepreneur. Nah, itu kan ini model-model yang harus kita kembangkan. Di karakter kita banyak sekali, ada karakter keagamaan, ada karakter akademik. Jadi karakter akademik itu anak-anak jangan hanya cukup dengan agama, tapi bagaimana membangun jiwa prestasi mereka. Ini karakter akademik. Karakter keagamaan kita sudah mengembangkan mandatori dari programnya Pak Kakanwil terkait dengan tahfidz. Tahfidz ini menjadi pengawal keberadaan anak-anak di madrasah kita. Jadi mereka yang anak-anak yang tidak sempat untuk di pondok pesantren, tapi dia mendapatkan tahfidz di madrasahnya, yang itu sudah kita ciptakan, kita buat sesuai dengan juknis maupun silabus yang ada di bidang pendidikan madrasah daerah istimewa Yogyakarta. Ini dalam rangka mengawal pinter, berkarakter, tambah lagi nanti
berinterpretasi itu. Ini yang memang harus kita kawal bersama-sama. Oke, itu menjadi tentunya karakter Yogyakartanya juga ya Pak ya. Iya, Jadi yang membedakan madrasah di DIY sama madrasah yang lain juga ya Bu ya. Oke, melihat konteks metode atau pembelajaran di era pandemi ini menjadi sangat krusial, Bu. Melihat tentunya kesiapan siswa, kemudian fasilitas dari orang tua dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika di rumah nih Bu, dikasih tugas sama Bu Guru, itu tentunya pasti orang tua juga ikut turut serta mendampingi kan Bu. Dan kemudian seperti apa nih Bu, himbauan atau mungkin pesan kepada orang tua agar senantiasa membimbing putranya? Ya, monggo. Di tahun ajaran baru ini, alhamdulillah beberapa madrasah justru langsung berkomunikasi yang itu orang tua dulu. Orang tua Jadi, dulu ya, karena kami ada sosialisasi dengan orang tua, bagaimana bentuk pembelajaran, karena tiap madrasah mempunyai strategi dan program masing-masing. Nah, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa tidak hanya langsung tugas, tapi memberikan materi dulu, kemudian informasi semua itu harus sampai kepada orang tua. Sehingga akan kerjasama bareng antara orang tua dan madrasah dalam mendampingi dan meningkatkan anak-anak untuk menjadi anak yang berkarakter tadi. Jadi itu akan terus dilakukan. Oke, baik. Melihat konteks saat ini dari SD, SMP, dan menengah ya Bu ya, kebijakan terkait itu, kadang ada orang tua yang pergi ke kantor, kemudian anaknya di rumah, kemudian kadang disambil main games. Nah itu gimana nih Bu? Nah ini menjadi tantangan orang tua. Karena saya juga punya anak yang seperti itu. Jadi kami madrasah akan membuat jadwal. Hari ini kita sampaikan 1 hari 2-3 mata pelajaran. Dan itu terjadwal, jadi tidak serta-merta memapel apa hari ini, sehingga orang tua tahu hari ini anaknya akan belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Memantau ya? Memantau. Jadi itu yang kemudian orang tua akan, meskipun dia di kantor, bisa memantau apakah anaknya sudah ready pada jam 8 harus siap. Nah itu, jadi ini tetap terjadwal, tetap terpantau, kemudian tetap terdampingi. Tetap terjadwal, terpantau, dan terdampingi itu kuncinya ya. Jadi Bapak Ibu Guru nggak usah bingung, madrasah selalu memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk siswa-siswi dan juga wali muridnya pastinya. Baik, tentunya di sini Pak Edi juga selalu pemegang kebijakan di tingkat Kepala Kanwil Kemenak DIY yang tentunya di sini diejawantahkan kepada seluruh madrasah. Pak, ngomong-ngomong madrasahnya ada berapa sih Pak? Biar kita lebih detail lagi ya. Madrasah kita memang cukup banyak Mbak. Banyak ya? Ya, memang madrasah ini keberadaannya kan di masing-masingan ya, berada di kabupaten kota, kebanyakan di pinggiran. Karena memang embrionya dulu kan berawal dari pendidikan dinia, kemudian berkembang, kemudian muncul pendidikan formal. Sehingga kemudian jumlah kita ya memang di masing-masing variatif ya. Kebanyakan di kabupaten kota. Secara keseluruhan yang kurang lebih ada 500-an Mbak, dari seluruh jenjang, dari jenjang Raudatul Atfal, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Ya, ini yang paling banyak ini memang untuk Raudatul Atfal. Tingkat RA itu TK, kalau di sekolah umum kan itu ada 250 lebih kan, hampir separuh. Kemudian untuk Madrasah Ibtidaiyah memang ya sekitar 100 lebih ya gitu. 100 berapa? 183. Kemudian Madrasah Sanawiyah agak lebih sedikit lagi, 115-an. Kemudian yang MA ini 55. Ya, jadi memang cenderung yang jenjang yang paling banyak kan gitu. Mungkin gitu Mbak. Oke, melihat konteks tentunya jumlah kuantitatifnya banyak nih. Berarti harus diukur juga kualitas atau kualitas pembelajaran itu juga tepat sasaran dengan metode yang tepat juga, dan harapannya siswa-siswi bisa menangkap apa yang diberikan oleh guru-guru dan juga yang ada di rumah. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang menyimak obrolan kita kali ini, tentunya yang juga live di YouTube channel, di situ banyak yang antusias seperti itu Bapak ya, dan di studio seperti itu. Dan tentunya di sini madrasah menciptakan generasi Islam milenials di era global. Tentunya banyak peluang dan tantangan, betul ya Pak ya? Peluang dan tantangan, Pak Muntolib apakah siap untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain? Ini baik, insya Allah ke depan dengan dinamisasi dan inovasi yang kita kembangkan, dengan banyaknya tipologi madrasah ini sebenarnya untuk menjawab tantangan ke depan.
Karena kita bagaimanapun masyarakat harus kita akomodir kepentingannya dan untuk menciptakan anak-anak yang berdaya saing ke depan, ini akan kita dinamisasi baik tenaga gurunya, kemudian tenaga kependidikannya, kemudian JFU yang mengawal di satuan pendidikan itu akan kita perbaiki terus ke depan. Jadi supaya kompetensi guru ini juga mengawal terkait dengan adanya tipologi madrasah yang ada di madrasah itu tersendiri. Oke, baik. Tentunya tetap optimis dan bersemangat Insya Allah ya Pak ya. optimis, insya Allah. Baik, kesimpulan kali ini boleh kita garis besar pada kesempatan hari ini dengan topik madrasah menciptakan generasi Islam milenial di era global. 3 kata. Pak Muntelib dulu, yang ada di tengah nih Pak, gantian tadi ya. Iya. 3 kata, yang pertama apa Pak? Kata yang pertama? Yang pertama harus pinter. Pinter, oke. Yang kedua? Yang kedua berkarakter. Berkarakter, yang ketiga? Yang ketiganya berinterpreneur. Oke, boleh diejawantahkan singkat saja di kesimpulan kami, 3 kata tadi. Jadi pinter, kita pintar membaca sebuah peluang ke depan. Membaca peluang. Ya, karakter dimanapun siswa ke depan, alumni madrasah harus punya karakter yang Islami. Oke, karakter Islami. Ya. Kemudian berinterpreneur. Jadi bagaimanapun dunia ke depan untuk menjawab revolusi industri 4.0 itu, kita harus berpeluang atau berinterpreneur dalam mengawal kehidupan pribadinya alumni itu. Oke, Bu Anita, 3 kata? Yang pertama harus berakhlak. Berakhlak, oke. Jadi anak-anak madrasah harus berakhlak, kemudian harus inovatif. Karena madrasah akan memberikan pelayanan dan di madrasah ini kita akan mendapatkan segala sesuatu kebutuhan pendidikan yang terbaik. Kemudian yang terakhir prestasi. Anak-anak madrasah siap untuk berprestasi, berkompetisi dengan sekolah ataupun madrasah lain. Sebelum ke kesimpulan Pak, pesan untuk adik-adik yang sekarang sedang menyaksikan kita, ibu guru dan juga wali murid. Pesan untuk Bapak Ibu. Jadi gini kepada para pendidik, harus semangat walaupun di masa sulit sekarang ini. Tentunya harus kita memiliki semangat yang tinggi dalam rangka untuk memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian anak kita ya tolong bisa juga semangat anak-anak kita. Ya. Walaupun dalam situasi sulit, kejenuhan-kejenuhan harus kita hilangkan dengan selalu kita berusahalah untuk bisa mengikutilah apa yang diberikan dari pihak madrasah. Baik, oke. Pesan sudah tersampaikan? Pesan yang pertama 3 kata tadi saya kira harus ceria. Ceria. Yang kedua semangat. Yang ketiga sukses. Ya, ceria walaupun di masa pandemi kita harus ceria lah gitu. Kemudian semangat. Kepada seluruh para pendidik dan juga siswa dan orang tua, ya ini tentunya harus semangat walaupun kita sudah merasakan semuanya sulit lah gitu ya. Masalah sulit kita berharap bisa semangat. Kemudian sukses. Ya, sukses karena kalau kita ceria, semangat dengan disiplin yang tinggi, menerapkan protokol kesehatan, insya Allah sukses semuanya lah. Kesehatan kita bisa terjaga, apa yang kita cita-citakan bisa sukses selalu. Baik, matur nuwun sangat Bapak. Terima kasih sekali Pak Edi, Pak Muntolib dan juga Bu Anita. Sukses selalu Ibu menjalankan tugas dedikasi untuk bangsa. Baik, tentunya pemirsa terima kasih telah menyaksikan di dialog khusus kali ini. Semoga madrasah tercinta kita semakin berdaya saing dan unggul dan pastinya berprestasi. Sekian dari saya Kak Anissa undur diri dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan pastinya untuk kedisiplinan lingkungan juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.